saja dulu kajiannya sambil tunggu teman-teman sesi yang lain ya. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di kajian Ramadan Muslimah hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Umi Iren, yang kami hormati rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya akan membacakan biografi Umi Iren. Pengalaman dan biografi Umi Iren ini cukup banyak ya. Cukup luar biasa. Pertama saya infokan bahwa nama Umi Iren adalah Haja Irena Handono. Lengkapnya Haja Irena binti Handono. Tanggal lahir Surabaya 30 Juli 1954. Pendidikan terakhir Institut Filsafat Teologi Katolik Seminar Agung. Kemudian Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Pengalaman hidup Umi Iren dan pengalaman berorganisasi cukup banyak juga. Di antaranya adalah Ketua Legio Maria, Biarawati, Ikrar Islam tahun 1983, kemudian ibadah haji pertama Umi Iren pada tahun 1992, pembimbing haji tahun 1998 dan 2000. Menjadi ITSMI Surabaya juga, pengurus pusat PT, pembina Iman Tauhid Islam, atau sekarang julukannya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, tuh ya Bu ya. Kemudian Ketua Jamaah Al-Muhtadin Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, konsultan Kristologi Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, kemudian anggota Presidium Forum Komunikasi Lembaga Pembina Mu'alaf FK LPM. Kemudian juga Umi Iren sebagai penasehat Lembaga Advokasi Muslim, penasehat Dewan Presidium Nasional Forum Gerakan Anti Pornografi dan Porno Aksi atau Forgap. Kemudian juga Majelis Pakar Pimpinan Pusat Gerakan Muslim Indonesia, Ormas Perempuan Muslim Independen lintas golongan, suku dan ras yang berkedudukan di Jakarta. Program khususnya adalah membentengi umat dari bahaya pendangkalan akidah dan permutadan. Aku suka ini. Kemudian pengurus Al-Majlis Al-Alami Lil Alimat Al-Muslimat Indonesia MAAI, Majelis Ilmuwan Muslimah Sedunia Cabang Indonesia. Kemudian pendiri Irena Center, lembaga kajian perbandingan agama dan pembinaan mu'alaf. Terakhir adalah penasihat Muslimah Peduli Umat MPU, forum yang terdiri dari 49 ormas muslimah. Demikian pengalaman hidup dan pengalaman berorganisasi Umi Iren. Mungkin selanjutnya adalah kita akan mendengarkan kajian dari Umi Iren dengan tema peradaban Islam yang mulia. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai Ibu Iren. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan basmalah pada Umi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu atau ananda, keluarga besar Indosat yang insya Allah semua yang kita hadir dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, siang ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah,
wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadirat Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita di siang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di siang hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, tema kita siang ini adalah peradaban Islam yang mulia. Kenapa kita nyatakan sebagai peradaban Islam yang mulia? Karena ternyata kita tahu persis bahwa tidak sama antara Islam dan yang lain. Bahkan bisa ditunjukkan gambarnya bahwa ada agama-agama di dunia, termasuk di negeri kita ini ada 5 agama yang diperbolehkan oleh pemerintah. Tapi apakah sama dari 5 agama itu? Ternyata tidak sama. Agama yang hak adalah Islam. Agama yang mendapatkan ridha Allah hanyalah Islam. Tidak sama antara Islam dengan yang lain. Mungkin bisa dilihatkan ini dulu gambar tadi PIK. Maka ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, di dalam buku saya yang terbaru untuk saat ini, buku ini berjudul Perbandingan Islam dan Kristen. Covernya, gambarnya adalah gambar buah apel. Seperti ini, silakan. Ada apel yang sebelah kiri adalah apel beneran, bisa diperbesar. Yang sebelah satunya lagi, jadi sebelah kiri ini adalah apel beneran. Kalau yang sebelah kanan adalah apel dari apel dari plastik. Sama-sama disebut apel, tapi satunya buatan Allah, yang satunya buatan manusia. Apel bikinan Allah bisa dimakan, bisa dinikmati dan menyegarkan. Tapi apel yang bikinan manusia bisakah dimakan? Gak bisa. Kalaupun dimakan bukan menyegarkan tapi menyesakkan napas, dan bisa berakibat keracunan dan lain sebagainya. Apakah sama semua agama? Enggak sama. Ada agama bikinan Allah dan ada agama yang sudah dirubah oleh manusia, sudah menjadi bikinan manusia. Mana agama bikinan Allah? Agama bikinan Allah adalah agama Islam. Tapi agama bikinan manusia itulah yang lain-lainnya, banyak sekali. Nah, kita dengan membaca buku ini, insya Allah judul kita akan kita pahami bahwa Islam itu merupakan suatu peradaban yang mulia. Kitab suci Al-Quran, wahyu Allah yang sampai hari ini tetap tidak berubah, bahkan sampai yaumil akhir. Tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Maka itulah sebabnya Allah pernah menurunkan beberapa kitab kepada umat terdahulu. Pertama yaitu Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kemudian berikutnya turun lagi kitab Zabur kepada Nabi Daud. Turun lagi kitab Injil kepada Nabi Isa. Turun lagi kemudian kitab Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab turunnya kitab-kitab ini?
Ternyata penyebabnya adalah keingkaran Bani Israel. Apa keingkaran mereka? Keingkaran mereka adalah karena mereka mengubah-ubah ayat Allah, bahkan membunuh para nabi. Siapa nabi dibunuh? Siapa nabi yang dibunuh? Nabi? Isa. Ya? Menurut versi Kalau mereka. Nabi Isa dibunuh itu bukan keyakinan Islam, itu adalah doktrin Kristen. Iya. Justru Al-Quran lah yang memperjelas, meluruskan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak mati di kayu salib. Wama sholabuhu wama walakin syubbihalahu. Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak mati di kayu salib. Nah, Nabi yang dibunuh adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu yang dibunuh. Dan mereka ini macam-macam perbuatannya, keingkarannya macam-macam, sehingga kemudian Allah memberikan kitab yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran yang dijaga kemurniannya oleh Allah. Tidak diserahkan lagi kepada manusia, tapi dijaga langsung kemurniannya oleh Allah, dijamin oleh Allah. Silakan nanti untuk kupasan hal tersebut, tema kita nggak ke situ tapi ke sini. Silakan dilihat di dalam VCD saya yang berjudul Rahmatan lil Alamin. Nah, di buku yang saya sebut tadi, Buah Apel, nah itulah nanti kita tahu persisnya apa bedanya Islam dengan Kristen. Apakah sama semua agama? Ternyata tidak sama. Agama yang hak hanya satu, yaitu Islam. Nah, saya akan masuk ketika Islam, aturan-aturan Islam, kitab suci Al-Quran memuat aturan-aturan Islam, memuat wahyu Allah, memuat petunjuk hidup. Ketika kita lakukan, kita laksanakan, maka insya Allah kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan seluruhnya adil dan makmur. Adanya penyimpangan itu yang kemudian menjadi roboh. Ternyata sejarah mencatat Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia. Nah, kalau orang yang nggak ngerti dianggap, oh Islam itu contohnya Indonesia, Islam itu Arab Saudi. Nggak cuma itu, Islam itu bahkan pernah menguasai 2/3 dunia dengan kejayaan dan keagungan Islam. Coba kita lihat next. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, namun propaganda negatif terhadap Islam selalu ditebar. Fitnah terhadap Islam itu selalu didengung-dengungkan. Contohnya adalah seperti ini. Ini siapapun orangnya yang melihat foto ini ya dianggap serem. Walaupun bajunya putih, topengnya putih, tapi lihat rompinya ini granat. Berikut lagi, ada ini lebih serem lagi, hitam-hitam semua. Dan kemudian senjatanya juga lengkap, senjata laras panjang. Ada lagi berikutnya, bajunya putih, topengnya putih, tapi gak kalah serem. Tangan kanannya pegang Al-Quran, tangan kirinya siap menekan tombol bom bunuh diri. Nah, inilah mereka ini menggambarkan Islam seperti itu. Apakah mereka yang difoto ini tadi adalah benar-benar orang Islam? Saya nggak yakin. Ini propaganda negatif yang seringkali kita sebut dengan istilah karakter assassination, pembunuhan karakter terhadap Islam. Islam yang rahmatan lil alamin tapi dicitrakan seperti ini. Untuk itu sebabnya, next, cobalah kita menengok bagaimana sesungguhnya potret Islam dalam sejarah. Apakah memang seperti itu? Adakah ajaran teror dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang ada Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Oke, coba kita lihat pembuktian. Contohnya,
tahun 1915 Masehi, pemerintah Islam Khilafah Turki Utsmani memberikan sertifikat tanah kepada para pengungsi Yahudi yang lari dari kekejaman Inkuisisi Spanyol pasca jatuhnya pemerintahan Islam di Andalusia. Nah, kalau saya sebutkan di sini pemerintahan Islam Khilafah Turki Utsmani, artinya ada sistem kepemimpinan yang namanya adalah sistem kepemimpinan Islam dunia. Saat ini sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah berhasil diruntuhkan tahun 1924 dan seolah-olah tidak berbekas. Banyak sistem kepemimpinan. Ada sistem demokrasi, ada sistem liberal, ada sistem teokrasi, ada sistem diktator, ada kemudian macam-macam sistem yang lain. Bahkan ada juga sekularisme dan macam-macamnya. Tapi ada satu sistem yang tidak pernah dibahas di dalam pelajaran sekolah di SMP, SMA, perguruan tinggi juga nggak pernah dibahas, yaitu sistem kepemimpinan Islam yang sengaja dibuang. Nah, namun di dunia ini sampai hari ini juga ada sistem kepemimpinan dunia. Inilah yang punya adalah Paus Gereja Katolik dengan pusatnya di Vatikan, Roma. Ternyata seluruh dunia welcome, menerima kepemimpinan Islam yang Katolik itu. Termasuk negeri kita juga menerima. Seluruh dunia mengakui. Di negeri kita bahkan ada duta besar Vatikan. Jadi duta besar negara Vatikan itu sekaligus adalah pimpinan tertinggi umat Katolik di dunia. Tapi justru Islam kepemimpinan dunia itu dirobohkan dan umat Islam sudah lupa, tidak pernah tahu lagi dengan sistem itu. Padahal robohnya itu belum ada 1 abad, tepatnya 1924. Nah, ini sejarahnya. Jadi Islam itu pernah memimpin 2/3 dunia adalah justru dalam masa kepemimpinan Khilafah Turki Utsmani. Pemerintahan Islam ini memberikan sertifikat tanah kepada pengungsi Yahudi. Jadi ketika kepemimpinan Islam itu berjaya, maka kejayaan kepemimpinan Islam itu tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi orang yang bukan Islam pun ikut hidup dengan makmur sejahtera. Contohnya apa? Contohnya orang Yahudi pun dibantu dan ditolong. Contohnya ini, orang Yahudi yang lari dari kekejaman Inkuisisi Spanyol setelah kepemimpinan Islam di Andalusia dijatuhkan. Nah, ini Yahudinya lari. Terus minta tolongnya ke siapa? Minta tolongnya itu justru kepada kepemimpinan Islam di Turki. Terus oleh pemerintah Turki ditolong. Caranya apa? Diberi tanah, lengkap dengan sertifikat tanah. Next, kita lihat lagi. Pernah juga kepemimpinan Islam Turki Utsmani ini menerima surat ucapan terima kasih dari pemerintah Amerika Serikat. Kalau kita berbicara tentang Amerika Serikat itu yang disebut negara superpower, rasanya nggak mungkin pernah mengalami ini. Apa yang dialami? Yang dialami adalah Amerika itu pernah kelaparan. Setelah dia kalah perang dengan Inggris pada abad ke-18. Dia kalah perang sampai orang Amerikanya kelaparan. Kalau nggak ditolong pasti mati. Yang nolong siapa? Yang ngasih makan siapa? Yang ngasih makan justru kepemimpinan Islam Khilafah Turki Utsmani. Jadi orang Amerika saat itu kalau nggak ditolong sama orang Islam, mati mereka. Sejarah ini seringkali nggak diketahui. Seringkali orang nggak tahu, nggak ngerti. Padahal sejarah ini penting. Inilah kemuliaan peradaban Islam. Jadi ketika Islam berjaya, yang bukan Islam pun hidupnya enak. Surat ini sampai hari ini bisa dilihat di
disimpan dengan rapi, diarsipkan. Di mana disimpannya surat ini sebagai bukti bahwa Amerika dahulu itu ditolong oleh pemerintahan Islam? Itu disimpannya di Istana Topkapi di Turki. Bisa dilihat di sana. Next. Pada tanggal 7 Agustus 1709 Masehi, pemerintahan Islam Turki Utsmani juga memberikan surat jaminan perlindungan alias waka politik kepada Raja Swedia. Raja Swedia itu Kristen, tapi diusir oleh tentara Rusia. Kalah perang dia Raja Swedia sama Rusia. Diusir dia. Kemudian cari suaka politik kemana? Bukan ke Inggris, bukan ke Jerman atau yang lain, tapi larinya itu justru mencari perlindungannya kepada kekuatan Islam. Kemana? Saat itu Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani justru memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang Islam maupun yang bukan Islam. Ini contohnya. Sementara demikian banyak fitnah yang menyatakan hati-hati kalau sampai Islam memimpin, nanti orang yang bukan Islam pun kalau laki-laki dipaksa disunat, dipaksa dihitan. Kalau yang perempuan harus siap karena suaminya akan poligami. Itu olok-olokan seperti itu banyak sekali di masyarakat. Padahal tidak seperti itu. Nah, kita bisa membuktikan kalau tidak seperti itu. Datanya dari mana? Ya ini data sejarah. Nah, sejarah ini kita tahu dari mana? Ya dari membaca. Makanya Ibu, mohon maaf, ayat Allah yang pertama kali turun surat apa? Surat, nama suratnya surat Al-Alaq. Ayat pertama perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya ini yang seringkali justru oleh umat Islam sekarang ditinggalkan. Iqra ini. Nah, kalau saya sebut Iqra itu jangan disalahpahami. Iqra buku Iqra jilid 1 sampai jilid 6, bukan itu. Yang saya maksudkan Iqra adalah baca, pahami, amalkan. Itu Iqra. Banyak sekali umat kita ini, seperti Alhamdulillah Ramadan ini banyak yang ngaji. Subhanallah. Walaupun gak ngerti, Alhamdulillah itu sudah ibadah. Tapi andai kata dia paham apa yang dia kaji, luar biasa pahalanya lebih besar lagi. Karena dia baca, mampu, dia pahami, kemudian insya Allah berikutnya apa? Dia akan mampu mengamalkan. Tapi kalau orang nggak paham, dia tidak akan mampu mengamalkan. Nah, kalau sudah mampu mengamalkan, itu berarti dia sudah masuk dalam kehidupan secara Islam secara utuh. Next. Berikutnya, setelah Agustus September, 5 September 1865, pemerintah Islam Turki Utsmani memberikan izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang bermigrasi ke Rusia, namun ingin kembali ke wilayah khilafah. Karena di Rusia mereka tidak sejahtera. Jadi ini orang-orang Yunani juga ikut-ikutan lari dari Spanyol. Maaf, mereka itu kemudian lari kemana? Ke Rusia. Sama-sama Kristennya. Dipikir di Rusia hidupnya enak. Kebalikan. Di Rusia sudah di Spanyol mereka ditekan, lari ke Rusia, di Rusia ditekan. Akhirnya apa? Mereka ini kemudian orang Yunani kabur, udah lari minta perlindungan ke Turki Utsmani yang agamanya Islam. Terus oleh pemerintah Turki Utsmani 30 keluarga Yunani ini diberi biaya, dibantu ongkos, kemudian untuk apa? Untuk migrasi datang ke Turki, wilayah khilafah Turki Utsmani. Next. Nah, kalau kita bicara tentang Aceh, kalau saya ajak bicara tentang Aceh, kira-kira ini Aceh itu letaknya di mana ya? Aceh itu masuk Indonesia enggak? Masuk. Letaknya paling ujung Sumatera. Jadi Aceh ini dulu jadi Aceh ini provinsi satu-satunya di negeri kita
yang bergabung ke NKRI yang nggak pernah dijajah. Itu Aceh. Aceh itu nggak pernah dijajah Belanda, tidak pernah dijajah Portugis. Yang lain-lain pernah dijajah. Nah, Aceh ini mau bergabung dengan NKRI walaupun dia bukan bekas jajahan Hindia Belanda. Oleh saat itu almarhum Bung Karno dijanji, oke, ayo gabung aja. Sekarang bantu kami dulu untuk merdeka. Dibantu. Dikirim emas, dikirim pesawat terbang dari uangnya orang Aceh. Apa janjinya? Janjinya Aceh akan dijadikan sebagai daerah khusus, daerah istimewa. Di Pulau Jawa kan ada daerah istimewa Yogyakarta. Ada kan? Nah, dijanji oleh Bung Karno, Aceh itu juga akan dijadikan daerah istimewa. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah merdeka? Janji tinggal janji. Emasnya diangkut, kapal terbang dipakai, fasilitas semua sudah dinikmati, tapi giliran merdeka Aceh tidak diberi kekhususan sebagai daerah istimewa. Padahal dengan menjadi daerah istimewa, mereka itu inginnya cuma satu, menegakkan syariat Islam. Nah, pada masa itu, ketika Aceh itu akan diserang oleh Portugis, orang Aceh ini kemudian minta tolong, teriak, lari mereka. Kemana larinya? Larinya justru ke Turki. Dan ternyata setelah sampai di Turki, benar dia diterima dengan baik. Dan oleh khilafah, dia diberi senjata ahli, dikirim bantuan berupa ahli senjata api, ahli strategi perang, ahli metalurgi, penembak, dan teknisi lain yang memperkuat dan mengamankan wilayah Syamatirah, Sumatera. Maka dengan bantuan ini rakyat Aceh berhasil mengalahkan Portugis di Selat Malaka. Itu yang terjadi. Jadi kekuasaan Islam itu dahulu sampai mencakup wilayah Aceh. Pernah menguasai 2/3 dunia. Kuat saat itu. Tapi sekarang ini ibaratnya umat Islam itu nggak punya pemimpin. Katolik punya kepemimpinan dunia, Vatikan. Umat Islam nggak punya pemimpin. Nah sekarang saya mau tanya secara logika. Mohon maaf. Kalau pohon jagung atau katakan tanaman jagung, kepalanya dipotong, pucuknya itu dipotong, gimana? Hidup nggak? Pucuk jagung dipotong, hidup nggak? Pisang, pucuknya itu dipotong, tinggal batangnya, hidup nggak? Kuda yang demikian larinya cepat, udah bagus, istimewa, kepalanya ditebas, tam, hidup nggak? Nggak ada makhluk bisa hidup tanpa pemimpin. Maaf, nggak ada makhluk bisa hidup tanpa kepala. Demikian pula suatu masyarakat tidak dia membutuhkan kepemimpinan. Cuman umat Islam ini nggak punya pemimpin saat ini. Makanya dengan mudah kita itu diadu domba, dipecah belah. Contohnya Pak Muslim Rohingya, ketika mereka tertindas, minta tolongnya ke siapa? Paling-paling bisanya kita ngirim duit, ya, titik. Tapi Aceh dulu minta tolongnya ke Turki. Apa sama Turki cuma dikasih duit? Enggak, dikirim berbagai macam yang tadi saya sebut. Mulai ahli senjata api, ahli strategi perang, ahli metalurgi, penembak, teknisi lain. Sampai kalau kita ingat tentang mesiu meriam, bubuknya mesiu meriam contohnya, ataupun semua peluru, mesiunya itu dari mana? Ternyata negara yang pertama kali mengenal mesiu adalah Turki, bukan Barat.
Next. Keagungan yang dicapai peradaban Islam adalah wujud bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Next. Ayo kita lihat video ini. Bisa nggak? Udah, next. Mana? Nah, masa kekhilafan Umar bin Khattab. Ini pada masa Rasulullah sudah meninggal. Terus dilanjutkan kepemimpinan itu antara lain oleh Umar bin Khattab. Kita ukur dengan ukuran kesejahteraan masa ini. Berarti ini mengukurnya dengan ukuran abad ke-7. Sekarang abad ke-21. Saat itu gaji para pengajar Al-Quran alias apa? Alias gajinya guru ngaji. Gaji guru ngaji saat itu masing-masing 15 dinar. 1 dinar itu 2,2 juta rupiah. Berarti gaji guru ngaji itu 33 juta rupiah. 33 juta rupiah itu nilainya 2 kali lipat gaji profesor di Indonesia. Sebulan gaji 33 juta itu lebih 2 kali lipat gaji seorang profesor. Sekarang saya tanya lebih gampang aja, sederhana. Gaji guru ngaji sekarang berapa? Seikhlasnya. Gajinya berapa? Seikhlasnya. Coba. Ini kita ngukur ya, ketika hukum Islam itu dipakai, hukum-hukum Islam itu ditegakkan, nggak ada koruptor. Kenapa? Karena koruptor itu, mohon maaf, berarti pencuri yang super gede. Potong sudah dia, melayang itu leher. Nggak berani koruptor hidup. Nggak berani orang hidup jadi koruptor. Kenapa? Karena hukum Islam seperti itu. Memang hukuman itu dibuat berat supaya apa? Membuat orang jerah, nggak berani. Nah, kalau kita sekarang korupsinya luar biasa. Itu kalau kita dengar televisi itu kan, oh luar biasa. KPK ya, sibuk banget KPK. Nah, itu guru ngaji zaman itu upahnya itu 33 juta rupiah. Sekarang berapa? Berarti sejahtera mana sekarang ini, abad modern ini, di mana Amerika sebagai negara superpower dibanding dengan ketika kepemimpinan Islam abad ke-7. Next, ini apa lagi? Royalti penulis. Seringkali saya itu disebut orang yang salah zaman. Katanya saya itu hidup pada zaman yang salah. Kenapa? Karena seorang penulis pada masa itu
hasil riset para guru besar dan ulama dibukukan. Malah seorang baru bisa disebut ustadz kalau dia itu sudah nulis buku. Jadi kalau ada ustadz belum mempunyai karya ilmiah, gak disebut ustadz dia. Ya, kalau sekarang kan ada ustadz, dia menyebut dia ustadz TV kan, diliput TV, udah deh jadi ustadz. Gak ada buku. Tapi zaman itu ukurannya, buku yang ditulis oleh ulama itu, setiap ulama besar itu bisa sampai mempunyai puluhan buku. Dia tulis, oleh pemerintah dikasih ukuran kertas tertentu dengan beratnya tertentu, tulis di situ, ditulis. Tulisan dia itu kemudian ditimbang. Dengan kertas tadi itu ditimbang. Kalau timbangan kertas yang ditulisi itu adalah 1 kilo, berarti royalti, haknya dia, bayarannya dia gitu. Bayarannya dia adalah 1 kilogram emas. Karena kertas yang dipakai 1 kilo, maka royalti bayarannya dia sebagai penulis itu adalah 1 kilogram emas. Maka ada yang menyebut saya itu salah zaman. Itu contohnya. Nah, sekarang mudah sekali orang disebut ustadz, ustadzah. Next. Ini gaji pegawai negeri, bandingkan abad ke-7 dengan sekarang. Setingkat menteri gajinya adalah 300 dinar. 300 dinar itu adalah 660 juta per tahun. Nah, sekarang berapa? Hanya puluhan juta. Tapi mohon maaf, korupsinya yang gede. Next. Pada masa Khilafah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada seorang pun penduduk Afrika yang mau mengambil harta zakat. Ini aneh. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau sudah bulan suci Ramadan begini, yang namanya masjid itu panitia penerima dan penyalur zakat mal dan sodako itu sibuk. Sibuknya apa? Sibuk nyatet orang nitipkan duit. Setelah uang terkumpul, sebelum sholat id, uang ini harus terbagikan habis. Betul nggak? Nggak boleh ada sisa. Tiap tahun begitu. Nah, ini setelah dikumpul sedemikian banyak, berkarung-karung uang, maka petugas ini kan nyari siapa nih yang mau uang. Nggak ada yang mau terima. Sampai akhirnya petugas-petugas itu ada yang masuk ke pasar, ada yang berdiri di perempatan jalan. Itu duit itu diginin, siapa mau uang zakat, siapa mau dapat zakat, ayo silakan ambil, ini uang zakat, silakan ambil, ini uang zakat. Diteriak-teriakin gitu, gak ada orang mau ngambil. Apa jawaban mereka? Karena mereka merasa tidak layak jadi penerima zakat, mereka gak mau begini. Semuanya merasa aku sudah mampu, gengsi dan malu untuk begini. Mohon maaf, pertanyaan saya sederhana. Nah sekarang ini panitia penyalur dan penerima zakat infak sodako lebih banyak yang begini, lebih banyak melayani orang yang minta atau orang memberi? Ke masjid-masjid deh, lihat aja. Yang banyak itu yang minta atau yang ngasih? Yang minta. Buktinya apa? Tiap tahun itu Idul Fitri ada korban orang terinjak-injak, hanya karena menerima pembagian beras. Itu terinjak-injak. Idul Adha ada orang meninggal. Kenapa? Terinjak-injak. Nah, pada masa itu duit ini dibawa-bawa. Siapa mau menerima ini uang zakat, silakan ambil. Gak ada yang mau.
Itu abad ke-7, abad 7, abad 8 masih begitu. Loh sekarang kita begini. Jadi kita ini disebut zamannya modern, tapi modern atau zaman maju, majunya kemana ini? Oke, next. Berikutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kepemimpinannya itu singkat sekali. Membuat berubah dunia kayak begitu itu singkat sekali. Cuman berapa? 3 tahun. Sementara pemimpin kita kalau sudah jadi pemimpin itu 5 tahun gak cukup. Kalau namanya sudah pemimpin dianggap sukses itu paling cepat itu baru turun 10 tahun. 10 tahun aja buktinya yang lalu juga sampai 25 tahun. Padahal ini loh buktinya mampu mengubah dunia hanya dalam waktu berapa? 3 tahun. Nah, saya selingi. Saya tanya, ibu-ibu ada yang kenal atau ada yang tahu sejarahnya Sultan Al-Fatih? Yang tahu berapa orang? 1, 2. Udah, seruangan ini cuma 2 orang yang tahu. Sultan Al-Fatih ketika jadi sultan itu usia berapa? Ketika menjadi seorang sultan umurnya adalah 21 tahun dan wilayah mencapai 2/3 dunia. Itu Sultan Al-Fatih. Lah sekarang ini mohon maaf, anak laki umur 21 tahun bisa apa? Loh ini loh, betul nak? Ada calon presiden, calon wapres, calon presiden tapi umurnya 60 tahun. Ini Sultan Al-Fatih itu 21 tahun jadi sultan menguasai 2/3 dunia. Anak sekarang umur 21 masih begini ke orang tuanya. Iya toh ya? Iya toh ya? Iya kan? Loh, ini loh kita yang Islam tapi tidak memakai tidak memakai tata cara kehidupan Islami. Ya ini jadinya. Yang kita tiru kehidupan Barat. Sementara ikonnya Barat, Amerika sekarang sudah bangkrut. Nah ini orang Islam tapi tidak ngerti sejarah Islam. Ya kita dibuat seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Dibuat seperti ini ya karena, mohon maaf, mengenal Islam dari mana? Ya dari pendidikan. Nah terus di sekolahan jam pelajaran agama Islam berapa jam? Berapa? 1 jam. Kalau sekolah Islam mungkin ditambah lagi jam pelajarannya. Dulu 4 jam dalam seminggu, dipotong jadi 2 jam. 2 jam sekolah negeri, potong lagi jadi 1 jam. Budi pekerti berapa jam? Nggak ada. Nggak ada, iya nih. Pengikisan iman dan akidah terjadi terus itu di tanah air kita. Tunggu pemimpin yang Islami. Tapi mohon maaf, jangan ditunggu-tunggu. Ayo kita berjuang di rumah tangga kita masing-masing. Berjuang dari diri kita sendiri. Bagaimana dengan anak-anak kita? Oke? Khalifah Umar bin Abdul Aziz masa kekuasaannya hanya 3 tahun, memimpin tahun 818 sampai 820 saja. Setiap warga negara saat itu merasakan kemakmuran dan kesejahteraan yang sama. Gak bedanya satu rumah kerdus, satunya rumah bertingkat, enggak. Tapi ratanya. Next. Di dalam buku disebutkan bahwa Yahya bin Sa'id, seorang petugas zakat pada masa itu, pernah berkata, saya pernah diutus oleh Umar bin Abdul Aziz memungut zakat ke Afrika. Setelah memungut, saya bermaksud memberikan kepada orang miskin, namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah
menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Ini data-datanya. Next. Nah, ini juga datanya. Next. Nah, ini luar biasa juga. Khalifah Walid bin Abdul Malik membuat kebijakan dengan memberikan kepada setiap orang jompo atau orang jompo dan orang cacat atau orang buta diberi seorang pelayan untuk membantu mereka menjalankan kehidupan sehari-hari. Orang buta, orang bisu, orang tuli, terutama buta, tuli, lumpuh, terutama itu. Kan tidak semua orang buta, tuli, bisu, lumpuh kaya. Banyak yang miskin. Tapi miskin juga tidak mampu mencari pendamping untuk urusi dia, untuk membantu dia berjalan. Ternyata semua orang cacat saat itu oleh pemerintah diberi pendamping. Yang bayar itu pemerintah. Jadi dia kemana-mana itu ada yang mandu. Sampai seperti itu. Orang itu mungkin aja ekonominya pas-pasan. Dia kalau membayar orang nggak mampu, tapi pemerintah yang membayar. Subhanallah. Pernah nggak lihat keadaan seperti itu di tanah air kita? Nggak ada. Di dunia bahkan nggak ada. Tapi ini terjadi pada masa kepemimpinan Islam. Berikut. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, maka beliau membangun Darud Daqiq, gudang tepung. Gudang tepung ini disebar di berbagai kota. Perlunya apa? Orang yang melakukan perjalanan, para musafir dan penuntut ilmu dan para kalau di antara mereka itu ada yang kehabisan bekal perjalanan, boleh ambil tepung. Boleh ambil itu apa artinya? Gratis. Digratiskan. Ada, kalau dibahasakan bahasa kita berarti saat itu ada lumbung rakyat. Siapa rakyat yang perlu boleh ambil dari lumbung itu. Sekarang ada nggak? Dulu zaman saya kecil itu di tiap-tiap rumah itu banyak yang memasang kendi. Kendinya apa? Ditaruh di dekat pintu. Perlu apa kendi kok taruh dekat pintu, dekat pagar? Terus ada gelasnya. Perlunya apa? Perlunya siapapun yang haus boleh ambil minum di situ. Jadi mau melaksanakan ibadah bersedekah dengan cara menyediakan kendi. Siapa perlu minum, minum aja ambil dari situ. Sekarang ada nggak rumah bagus-bagus dikasih kendi? Nggak ada. Terus kalau nggak punya duit untuk minum, ya udah silahkan nikmati kehausan. Itulah yang terjadi sekarang. Oke, next. Masa Al-Hakim bin Amrillah di Kairo, Khalifah membangun 20.000 unit kios untuk disewakan pada para pedagang dengan harga yang murah. Nah kalau sekarang pedagang mau sewa kios, ada yang tidak mampu, makanya sampai berdagang di jalanan. Terus kalau ada petugas pasar itu apa? Satpol ya. Ada Satpol PP kabur, kejar-kejaran sama itu. Next. Negara membangun perumahan untuk rakyat dan bangunan besar dilengkapi dengan suplai air yang dengan menyediakan 50.000 ekor onta untuk mendistribusikan air ke perumahan rakyat. Zaman itu memang belum ada mobil kan, jadi pakai air. Tapi sampai air pun itu diperhatikan. Padahal itu kondisi di Timur Tengah, tapi air pun diperhatikan. Next. Pada tahun 1900 Masehi, Khalifah Sultan Abdul Hamid bahkan membangun jaringan kereta api dari Hijaz ke Damaskus ke Madinah.
Hijaz dari Damaskus ke Madinah, dan dari Aqabah ke Ma'an. Jadi pada saat itu pun sudah ada jalur kereta api murah untuk rakyat. Next. Ya silakan. Kalau Indonesia seperti apa? Ini bisa diperhatikan. Oke, lanjut. Ya, negara terkaya di planet bumi, tapi luput dari perhatian warga bumi lain. Negara yang terkaya di permukaan bumi itu negara mana? Ya, yang terkaya itu adalah sebenarnya negeri kita, Indonesia. Tapi juga anehnya, negerinya kaya tapi rakyatnya banyak yang miskin. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang mengelola. Yang salah itu yang mengelola. Bukan salahnya rakyat, tapi salah pengelolaan. Yuk kita lihat. Ini, oke. Merah putih Indonesia. Next. Ya, next. Ini tahu kira-kira apa ini? Ya, Freeport itu oke. Next. Ini Tembagapura Timika Papua, menghasilkan 401.347 juta gram tembaga, 31 juta gram emas untuk tahun 2013. Hanya setahun hasilnya sekian. Mestinya kaya kan? Next. Ini. Setiap hari PT Freeport Indonesia menghasilkan 102 kilogram emas di luar tembaga yang lain. Mestinya kaya kan? Next. Siapa yang mengelola tambang emas? Next. Ternyata yang mengelola adalah Amerika. Persentasenya 10% untuk Indonesia, 90% untuk mereka. Kalau memperhatikan tentang sawah petani, kalau sawah petani itu kalau mengerjakan sawah, yang punya tanah dapat berapa puluh persen, yang petaninya dapatnya garap berapa persen? Ya, 40-60 kan? 60 yang milik punya tanah, 40 yang penggarap. Ini yang punya tanah dapat 10, yang garap dapat 90. Kalau sawah yang garap dapat 40, yang punya tanah dapat 60. Tapi emas yang punya tanah itu 10, yang garap justru 90. Coba. Oke, next. Nah, setelah kemudian dikatakan emas itu menipis, ternyata di bawahnya emas ada lapisan yang uranium yang harganya 100 kali lebih mahal daripada emas. Nah, kaya nggak Indonesia? Kaya. Yang nikmati siapa? Rakyat? Enggak. Oke, next. Masih tahu ini fotonya siapa? Dia menyatakan bahwa kita itu minimal masih punya tambang lagi 10 tambang sebesar Freeport di Papua. Katanya begitu. Jadi masih ada 10 tambang emas lagi di Papua. Oke, next. Mari lagi berikutnya. Minyak dan gas bumi. Ternyata kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Itu di mana? Blok Natuna. Hingga 202 triliun kaki kubik itu cadangannya. Next. Ini peta kepemilikan Amerika dan negara lain
terhadap migas dan gas metana batu bara. Coba benderanya Indonesia mana ini? Ini petanya peta Indonesia. Tapi bendera yang ditancap semua bendera asing. Ada nggak bendera Indonesia satu? Nggak ada. Ini yang terjadi. Berikut. Nih, oke, next. Merdeka? Merdeka. 17 Agustus hari kemerdekaan. Tapi merdeka secara ekonomi? Enggak. Oke, next. Apa lagi sekarang? Hutan. Hutan kita, oke, datanya hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis Indonesia menjaga keseimbangan iklim. Karena hutan hujan Amazon tidak cukup kuat untuk menyeimbangkan iklim bumi. Tapi tiap hari di Sumatera nyaris, Pekanbaru nyaris bertutup dengan asap. Asap dari pembakaran hutan sawit. Ternyata banyak di antara pemilik lahan sawit adalah orang Malaysia. Orang Malaysia tidak mau menanam sawit di negerinya sendiri, tapi nanamnya di Indonesia. Bakar-bakar juga di Indonesia. Yang kering nanti juga Indonesia. Malaysianya nggak kering. Next. Apa ini? Laut. Ya, next. Kekayaan laut luar biasa. Banyak sekali ikan yang tidak dimiliki negara lain, tapi ada di Indonesia. Cuman sayangnya sampai-sampai nelayan asing pun panen ikan dari Indonesia. Berikut. Nih, lihat ini, rakyat Indonesia. Populasi terbesar keempat di dunia. Pasti dengan rakyat segitu banyak, tentu banyak juga orang pintar. Tapi orang pintar kita di mana? Orang pintar kita ternyata di luar. Kenapa kok orang pintar di luar? Karena di dalam negeri sendiri mereka tidak dapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, nggak ada. Next. Oke. Ini apa ini? Sawah. Tanah yang sangat subur. Bahkan ada nyanyian, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Siapa nyanyi? Gus Plus ya. Tapi sayangnya tinggal kenangan. Oke, next. Ini apa lagi? Gunung, indah banget. Oke, next. Pemandangan alam yang sangat eksotis. Dari dasar laut sampai puncak gunung. Oke, next. Ini Profesor Dr. Pratikno, Rektor Universitas Gadjah Mada. Dia mengatakan sampai saat ini aset negara sekitar 70-80% dikuasai asing. Kalau kita diem aja, maka mau cepat atau lambat Indonesia akan jatuh ke tangan orang asing. Kembali ke zaman VOC. VOC itu adalah singkatan dari para pedagang Belanda. VOC menjajah Indonesia. Padahal itu VOC itu pedagang bisa nyewa tentara jajah Indonesia. Gak mustahil nanti terjadi seperti itu. Berikut. Maka solusinya apa? Hanya kembali kepada sistem Islam, Indonesia akan sejahtera, mulia dan bermartabat. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Itu sebabnya banyak orang yang takut kalau sejarah Islam diungkap, maka umat Islam akan bangga dengan agamanya. Kemudian jangan-jangan nanti pun akan terjadi hukum Islam yang dipakai. Mereka takut. Kenapa? Kalau seperti itu terjadi berarti Indonesia tidak bisa lagi dikuasai, tidak bisa dijajah. Tuh, mudah-mudahan
bermanfaat. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendengarkan tausiah dari Umi Iren. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu buat kita, karena di sini banyak sekali sejarah-sejarah yang terus terang saya pribadi juga belum tahu tentang Islam sebagaimana yang dijelaskan, dan betapa sebenarnya Indonesia itu kaya ya ternyata. Jadi mudah-mudahan kita juga tidak dijajah seperti dahulu. Karena waktunya sudah singkat, Umi mungkin ada tanya jawab sedikit 5 menit untuk teman-teman yang mau jawab tanya, silakan. Ya, silakan Mbak. Jadi kepengen gitu hukum Islam berjaya lagi. Nah, kira-kira yang mungkin hal kecil yang mungkin kita lakukan saat ini apa ya? Yang mungkin kita lakukan saat ini, yang paling mendasar ya, yang kita semuanya bisa melakukan, tinggal kemauan. Jadi semua kita bisa melakukan, tapi tinggal kemauan. Mau nggak? Kalau nggak mau ya pasti nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau mau pasti bisa. Apa? Kembalilah, mari bersama-sama kita ini kembali Iqra. Sederhana, Iqra. Coba ya, kalau ibu lihat sekarang ya, kita ke terminal bus, stasiun kereta api, terus airport, pesawat udara, ya, kapal terbang. Orang nunggu di sana, ada nggak yang baca? Nggak ada. Orang bawa buku tekun baca itu nggak ada. Betul nggak? Yang ada apa? Sampai ngantuk-ngantuk, tuk, berjam-jam nunggu, tahan yang ngantuk, nuk. Kalau nggak, ngurumpi, gitu kan? Kalau nggak asik apa? Ngegame, chatting. Jadi sebenarnya kan kita punya BB, kita punya Android, itu kan bisa fungsinya macam-macam kan. Ngaji pun bisa lewat itu. Tapi ternyata lebih banyak yang ngegame. Akhirnya apa? Ya nggak dapet apa-apa. Kita tinggalkan Iqra. Padahal hari ini kita begitu. Gak usah jauh-jauh. Bangsa Jepang itu, mohon maaf, mereka tekun membaca. Umur 80 tahun itu masih baca. Kalau kita 80 tahun udah deh lewat. Gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Solusi apa untuk menuju kebangkitan kembali? Solusinya adalah kembali ke Iqra. Ayo mulai dari diri kita, itu pasti bisa. Kita sekarang ini kalau punya duit mikirnya pakaian, punya duit mikirnya makan enak, pakaian bagus, gitu kan? Padahal mohon maaf, ilmu itulah yang menyertai kita sampai kapanpun. Bukan pakaian kita, bukan makanan kita. Ya enggak? Ayo kita mulai kembali ke Iqra. Pahami dulu bahwa agama kita adalah agama yang hak. Untuk itu ayo baca. Ya, mohon maaf, contohnya saja buku yang saya tulis itu perbandingan Islam Kristen. Kalau ibu-ibu membaca, baru dari situ ibu-ibu tahu persis pembuktiannya bahwa memang nggak sama semua agama. Dan baru kita bersyukur karena tahu perbedaannya antara Islam dengan Kristen. Sementara kalau kita diamkan, kita nggak ngerti, banyak remaja kita yang kemudian terpengaruh oleh mereka. Apalagi ada proses program pacarisasi. Contoh konkret, Asmiranda. Masih ingat Asmiranda? Ya? Udah, begitu aja dia tinggalkan Islam, dapat cowok, kan? Nikah, udah langsung nyanyi Tuhan Yesus nih. No, kan aneh banget, ya kan? Itu akibat apa? Ketahuan. Akibat dia Islam tapi nggak paham dengan agama Islam. Itu kan? Cukuplah Asmiranda itu cuma satu, jangan ada duanya. Itu ya, Iqra, kembali ke Iqra. Baik, terima kasih Umi Iren. Mungkin cukup satu aja pertanyaannya karena teman-teman juga pasti kembali ke tempat.
kita tutup juga dulu kajian kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.